Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari. Baik anak-anak, kembali lagi berjumpa dengan saya Pak Aziz. Oke, kali ini kita akan belajar tentang materi menggambar model ya. Oke, kali ini kita lanjutkan ke pertemuan yang kedua. Apa sih menggambar model itu? Mungkin kalian sudah sering kali mendengar kata gambar model ya. Jadi gambar model itu adalah salah satu teknik menggambar ya, di mana teknik menggambar itu ada banyak sekali macamnya. Nah, kemudian apa yang membedakan? Kemarin minggu lalu sudah kalian buat kesimpulan menurut pendapatnya masing-masing ya. Nah, sekarang kita coba simpulkan secara bersama-sama. Apa menggambar model itu? Menggambar model adalah kegiatan yang diawali dengan menentukan objek model yang akan digambar. Kemudian digambar menurut bentuknya apa adanya, tinggal disalin ke media gambar. Ini salah satu contoh gambar model yang terdiri dari objek buah-buahan ya. Di sini gambar tersebut diselesaikan dengan menggunakan bahan pensil warna ya, dengan menggunakan teknik gradasi, ada gelap terang, ada bayang-bayangnya, sehingga gambar ini menjadi tampak benar-benar realis atau nyata. Nah, itu adalah sekilas tentang gambar model. Sekarang indikator materi yang kita pelajari hari ini adalah oke, setelah mempelajari materi ini nanti diharapkan peserta didik dapat 1. Menjelaskan konsep dan prosedur menggambar model, kemarin sudah kita pelajari ya. 2. Mengidentifikasi dan menjelaskan alat serta bahan dalam menggambar model. Dan yang ketiga, menjelaskan teknik dan proses pembuatan dalam menggambar model. Itu nanti yang harus kalian kuasai dalam tujuan pembelajaran materi ini. Nah, sekarang kita lanjut ke pengertian menggambar model ya. Tadi sudah kita simpulkan. Jadi, menggambar model itu adalah menggambar sebuah benda dengan cara kita tangkap secara langsung bentuknya, kemudian kita pindahkan ke media gambar secara langsung, tanpa ada unsur tambahan yang lainnya. Tidak boleh dibuat berlebihan atau bahkan dikurangi. Itu namanya menggambar model. Nah, menggambar model ini benda yang kita gambar harus berada di depan kita secara langsung ya. Oke, kemudian langsung lanjut ke prinsip menggambar model. Nah, ini anak-anak yang harus kalian perhatikan. Jadi dalam menggambar model itu tidak hanya sekedar asal-asalan menggambar, tapi dalam praktik menggambarnya nanti harus memperhatikan prinsip ini. Yang pertama, komposisi ya. Komposisi itu adalah cara menyusun dan mengatur objek gambar sehingga nanti gambarnya bisa terlihat lebih menarik dan indah. Ada 3 ya, komposisi simetris, asimetris, dan sentral. Nah, apa itu komposisi simetris? Simetris itu secara singkatnya adalah bentuknya sama, keseimbangannya sama antara bagian kanan dan bagian kiri, antara bagian atas dan bagian bawah. Oke, kemudian yang kedua adalah komposisi asimetris. Apa itu asimetris? Ini kebalikan dari yang pertama, komposisi yang tidak seimbang ya. Jadi benda tersebut memiliki keseimbangan yang tidak sama.
Mungkin dari atas bawah tidak sama, kanan kirinya tidak sama, ya, keseimbangannya berbeda. Ini contoh gambarnya. Ya. Kemudian yang ketiga, komposisi sentral. Sentral itu berarti terpusat. Jadi penataan objek gambar yang keseimbangannya terpusat menjadi sentral di tengah-tengah. Ya. Ini contohnya. Jadi ada titik tengahnya, kemudian objeknya terpusat di situ. Nah, itu diantaranya yang pertama. Jadi sebelum menggambar harus disusun sedemikian rupa komposisinya biar menjadi lebih indah dan artistik. Yang kedua, proporsi. Ya. Apa itu proporsi? Yaitu perbandingan yang ideal antara bagian benda yang satu dengan bagian benda yang lainnya. Nah, contohnya ini. Di sini ada bagian leher kendi, ya. Kemudian ada bagian badan kendi. Nah, di sini ada apel. Jadi nanti ketika memindahkan objek ini ke media gambar harus sama. Ya, katakan di sini nanti kita bisa menggunakan perbandingan atau skala, ya. Mirip membuat peta. Nah, jadi ini misalkan ya, kalau kita menggunakan penggaris, kita ukur objeknya yang sesungguhnya jaraknya ini 5 cm. Maka nanti kita pindahkan ke media gambar, misalnya lebih besar ya, menjadi 10 cm tingginya. Kemudian ini katakan 20 cm. Nah, maka nanti kalau di buku gambar berarti menjadi berapa? Kemudian yang ketiga, prinsip dalam menggambar model yang harus diperhatikan adalah keseimbangan, ya. Masih ada hubungannya dengan komposisi. Jadi penataan objek benda yang satu dengan yang lain harus ditata sedemikian rupa dan menonjolkan unsur keseimbangan. Ada unsur keselarasan antara bidang gambar dengan objek gambar dan gambar yang dihasilkan. Jadi seimbang. Ya. Di sini nanti bisa menggunakan teknik perspektif agar memperlihatkan unsur keseimbangannya. Apa itu perspektif? Perspektif itu adalah menggambar dengan menggunakan arah pandang mata kita. Ya, contoh misalnya ketika kita melihat di jalan, ya. Di situ misalnya ada pohon, ada tiang listrik. Nah, ketika kita melihat pohon tersebut dari kejauhan, dari jarak yang semakin jauh, maka pohon tersebut akan seolah-olah kelihatan semakin mengecil. Ya. Padahal kalau kita lihat di tinggi yang sesungguhnya, tingginya adalah tidak seperti itu, bukan semakin mengecil, ya. Itu namanya perspektif. Jadi menggambar nanti sesuai apa yang kita lihat. Kalau semakin mengecil pohonnya, lebih jauh semakin kecil ya harus diikuti seperti itu, ya. Oke, kemudian yang keempat, prinsip dari menggambar model yang berikutnya adalah kesatuan. Nah, ini anak-anak, kesatuan itu adalah adanya unsur yang saling menyatu. Jadi benda yang satu dengan benda yang lain, objek yang satu dengan objek yang lain tidak boleh terpisah-pisah atau berdiri sendiri-sendiri. Harus ada unsur kesatuan, ya. Kesatuan atau menyatu. Nah, ini adalah contoh penataan objek gambar yang sudah mengandung unsur kesatuan. Di sini menyatu, ya, saling mendekat, tidak terpisah berdiri sendiri. Nah, itulah 4 prinsip dalam menggambar model. Bisa dipahami, ya? Oke, selanjutnya apa saja unsur-unsur dalam menggambar model. Nah, ini anak-anak, jadi perlu diperhatikan juga bahwa dalam gambar model itu terdapat unsur-unsur rupa, ya, sama seperti halnya unsur karya seni yang lainnya.
Contohnya misalnya ada garis, bentuk, bidang, ya, tekstur, warna, gelap terang, bayang-bayang. Nah, itu semua harus kalian pahami. Nah, sekarang coba kita lihat pada gambar lukisan atau gambar di bingkai ini, ya. Di manakah letak garisnya, di mana letak warna, ada di mana letak objeknya, gelap terangnya, di mana bayang-bayangnya. Semuanya kalian harus tahu, ya. Harus bisa membedakan mana itu garis, bayang-bayang, dan seterusnya. Oke, sekarang kita lihat, ya. Untuk yang pertama, bagian yang di sini kira-kira namanya apa? Coba kita tengok, ya, kita klik. Oke, ini adalah unsur garis, ya. Unsur garis yang dibuat dengan menggunakan teknik arsir. Kemudian yang kedua, di bagian yang sini yang lebih lebar, kita klik, ada bidang. Ya, bidang itu bagian halaman yang dijadikan objek gambar. Kemudian di bagian sebelah sini yang berwarna hitam gelap, ada gelap terang. Ada bagian yang dihasil lebih pekat, lebih gelap. Ada bagian yang dibuat lebih terang untuk menunjukkan unsur nyata atau lebih realistis, mirip menyerupai sesungguhnya. Kemudian di bagian buah apel berwarna kuning kemerahan, kita klik. Di sini ada unsur bentuk, ya, bentuk buah apel. Oke, kemudian berikutnya di sini ada, kita klik, ada unsur tekstur. Tekstur ini adalah kesan semu, nilai raba permukaan benda yang mungkin bisa kita buat sehingga mirip dengan aslinya. Di sini teksturnya apel, nah, ada semacam garis berbintik-bintik, kita ikuti supaya nanti gambarnya kelihatan lebih nyata. Nah, itu anak-anak unsur dari menggambar model, ya. Dan yang terakhir, yang berikutnya adalah alat dan bahan dalam menggambar model. Nah, ini saya rasa alat bahannya sama seperti yang digunakan untuk menggambar pada umumnya, ya, menggambar yang lainnya. Dimulai dari pensil, ada penghapus, ada kertas, ada pensil warna, ada krayon, ya, cat air, dan lain-lainnya. Saya rasa kalian semua tahu dan mengenal bahan-bahan tersebut. Oke, ya. Kemudian berikutnya adalah, nah ini yang terakhir, yaitu teknik dalam menggambar model. Nah, kita lihat di sini. Ini nanti kita bahas lebih lanjut di pertemuan yang akan datang. Nanti akan saya sajikan video teknik menggambar model yang baik seperti apa, termasuk langkah-langkahnya, ya. Oke, mungkin cukup itu saja untuk materi kali ini, ya. Selanjutnya nanti kalian bisa mengerjakan soal penilaian harian, ya. Nanti saya ambil nilainya sebagai nilai bilangan harian, ya. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.